Oke, sahabat investor semua Sahabat ya. investor, betul. Investor sih pastinya. Iya. Oke, teman-teman, jangan lupa ikutin sampai habis ya untuk live-nya, karena nanti di akhir kita juga bakal buka Q&A, Mbak Friska ya. Aku bakal jawab, Mbak Friska juga bakal jawab, jadi kita bakal seru-seruan, santai aja, relax, mau sambil tiduran, rebahan, atau mau sambil Sambil makan juga boleh. boleh ya. Oke. Nah, ya udah teman-teman, supaya nggak kelamaan, kita langsung mulai aja ya. Mbak Frika, ini kan kemarin surprisingly gitu ya, nggak disangka-sangka ternyata Bank Indonesia tuh naikin lagi nih suku bunganya 0,25% lah ya sebutannya, dan jujur Lumayan ya, langsung ke 6 ya. setelah ditahan 8 atau 9 bulan gitu. Nah, Mbak Friska prediksi itu nggak sih sebenarnya sebelumnya, jujur nih Mbak? Kalau aku sih kalau dari awal enggak ya, maksudnya sampai sejauh kemarin waktu Amerika sebelum naikin sih belum expect sampai ini jelang akhir tahun lagi ya. Jelang akhir tahun. Itu mungkin yang nggak banyak orang atau investor ekspektasi ke situ ya, tapi mungkin ya memang karena banyak faktor yang mengharuskan sih menurutku ya, kalau kita baca-baca para analis juga memang sepertinya mengarah ke sana ya untuk menaikkan suku bunga. Cuma mungkin shocknya karena udah jelang akhir tahun gitu kali ya, kita semua kan berharap ada window dressing segala macam kalau misal di pasar modal. Iya, benar banget. Nggak, aku juga jujur nggak expect sih, karena lagi ibaratnya kita lagi sayang-sayangnya Iya, tiba-tiba. lagi nyaman-nyamannya nih ya sama kondisi kemarin ya. Benar. Makanya nggak heran ya ngelihat saham juga kan, kalau nggak salah kemarin itu sempat ke drag down ke 6.500. Merosot lagi, benar. Terus kalau kita lihat yield obligasi juga ketika tanggal 18-19 Oktober ketika diumumin naik, itu juga tiba-tiba langsung set gitu ya. Iya. Nah, ini yang nanti kita obrolin ya, diskusi ya. Seru sebenarnya kalau ngobrolin ini produk-produk pasar modal nih. Betul. Oke, intinya kita bakal sharing seru-seruan malam hari ini. Nah, mungkin aku mulai dengan pertanyaan, kalau nih Mbak Friska kan sebenarnya mungkin lebih banyak audiensnya gitu ya, yang nanya pasti saham gitu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya ngelihat dampak dari suku bunga yang kita nggak usah bilang satu kali kan ya, price di terakhir itu yang Mbak ya di Oktober. Iya. Oleh Bank Indonesia, karena benar tadi faktornya salah satu karena kita lihat rupiah juga mengkhawatirkan ya. Benar, sama kemarin deg-degan nggak sih udah mau tembus 16.000 tuh hampir. Benar. Kayak waktu pandemi awal-awal inget nggak tuh 16.300 Iya. kalau nggak salah sempet sentuh angka itu. Benar. Ya, itu agak-agak gimana gitu ya, mungkin dari sisi yang ya kita tahu lah ya, Bank Indonesia mungkin juga nggak mungkin cuma ngelihat rupiah aja, tapi banyak faktor gitu. Nah, kalau dampaknya, kalau yang Kofinya Mbak Friska ke saham gitu ya, ataupun sektoralnya itu keren. Nah, yang lagi tinggi-tingginya ini, itu yang bikin ya yang nggak mau gerak. Iya, sebenarnya sih suku bunga tuh kayaknya nggak cuma sekarang ya. Artinya dari zaman Bahoela pun juga selalu bakal ngefek ya, ngasih dampak ke pasar modal. Apalagi pasar modal kan aset-asetnya lumayan yang apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh ringkih ya, sensitif ya, apalagi ya ini terhadap suku bunga, apalagi saham, makanya kayak kemarin sempat langsung ngedrop ya, terus pasti juga ngefek ke obligasi, kurs rupiah juga apalagi, terus juga mungkin yang mulai akan berasa mungkin capital outflow ya, aku sih belum update per sekarang berapa, tapi yang jelas itu bakal cukup menarik keluar lumayan sih harusnya ya. Oke, jadi ada lah ya, kerasa lah ya buat para investor saham harusnya ngerasain. Iya, tapi tenang aja, nih teman-teman langsung dengar statement ini langsung panik semua mungkin ya. Tenang teman-teman, di setiap ada penurunan itu biasanya pasti ada peluang ya, nggak Mas Raymond ya? Banget, setuju. Karena kalau aku biasanya sih Mbak ya, maksudnya kita tahu ketika keadaan lagi jelek, lagi turun, lagi ininya nggak sesuai dengan ekspektasi, orang-orang malah mikirnya jual. Padahal kan sebenarnya ini momen yang tepat buat beli lagi nggak sih? Buat nambah kuatan.
Benar, kalau yang ini ya berpikir dengan jernih, tidak panik selling ataupun ya selling by selling on news ya berdasarkan berita. Benar-benar banget setuju. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang sekarang masih boleh beli nggak? Nah, nantilah ya kita bahas beli atau enggaknya di belakang aja. Tapi pastinya ya benar. Kalau misalnya kita ngikutin apa yang terjadi, itu sebenarnya malah orang jual kita ikutan jual, orang lagi pada naik kita beli, itu sebenarnya kita malah juga bisa ketinggalan kereta ya Mbak Is. Sebenarnya Benar-benar. nggak beli aja nih pas orang lagi pada jual dan jual. Kalau ada cashnya. Ya. Itu dia. Tapi kan sekarang di Bibit apa namanya bisa akses ya keduanya ya, ke saham sama obligasi ya. Ya, betul banget. Jadi kalau, nah tadi ada yang nanya nih, ini Stockbit atau Bibit? Jadi sebenarnya sekarang kalau Bibit mau ngomongin saham nggak masalah, karena kita udah bisa investasi saham juga di Bibit, obligasi juga bisa. Gitu. Jadi ini IG Bibit kok teman-teman. Ya masih sama ya, mirip-mirip lah ya, sama-sama udah bisa akses ke saham. Ya. Mungkin teman-teman bingung gitu kan, biasanya nih obligasi, tapi kok bisa ke saham. Ada juga sih yang nanya yang belakangan yang terbaru, kalau nggak salah kan soal ini ya, ST ya. Oh, ST. Iya. Nah. Banyak yang nanya tuh, mungkin Mas Raymond lebih capable ya untuk jelasin nih tentang obligasi ST ini. Ya benar. Jadi sebenarnya mungkin kita coba rekap dulu kali ya. Kan kalau misalnya kenaikan suku bunga tadi yang kita omongin di awal, Mbak Friska, itu kan dampaknya kalau kita lihat baik ke saham maupun ke obligasi juga intinya nggak begitu bagus lah ya. Kalau obligasi jelas, karena dengan kenaikan suku bunga kan berarti ini akan menekan harganya makin turun karena yieldnya makin naik. Gitu. Nah, ngomongin soal obligasi, nah pas banget pemerintah tuh memang bener-bener tahu kali ya. Jadi ketika yieldnya lagi naik, gitu ya, kemarin ORI 24 udah beres, ternyata langsung ada nih disambung dengan yang namanya ST11 atau skup tabungan seri yang ke-11. Mbak Friska, udah beli belum nih? On the way. On the way ya. On the way. Ini kan soalnya yang syariah ya. Syariah ya. Ya, pas banget ya. Benar. Ini udah syariah dan juga yang menarik mungkin adalah ST ini kuponnya bisa dibilang paling tinggi loh Mbak Friska dibanding dengan SBN seri yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Karena kita tahu pas pemerintah mengumumkan imbal hasilnya itu memang secara yield obligasi itu kan memang lagi cukup di angka yang tinggi gitu ya. Sekarang aja yang ini stop dulu. Ini langsung ada yang celetuk nih. Gue pemula Kak, butuh waktu untuk mencerna yang kalian bicarakan. Oke, kayaknya jangan jauh ke situ dulu deh. Mas Raymond mungkin boleh apa ya, menyemplifikasikan arti dari SBN itu sendiri itu dulu deh, karena kebanyakan teman-teman mungkin lebih familiar saham ya. Oke. Boleh. Jadi Mbak Friska bantu aku ya kalau misalnya bahasanya masih terlalu sulit gitu ya. Jadi teman-teman, obligasi itu sekarang kalau kita bilang nggak cuman buat orang-orang yang udah modalnya investor-investor kakap aja nih gitu, karena sekarang modal investasi obligasi pemerintah udah punya yang namanya SBN retail ataupun obligasi yang memang ditujukannya untuk individu nih ya, jadi sebutnya SBN retail. Nah yang tadi kita omongin itu adalah ST11, salah satu seri dari SBN. Tapi teman-teman, SBN ini jadinya diterbitkan sama pemerintah nih buat apa sih sebenarnya tujuannya? Nggak lain adalah buat membiayai anggaran negara. Kan kalau teman-teman pernah iseng gitu ya, misalnya lihat APBN-nya Indonesia itu, kita itu defisit dalam arti pengeluarannya lebih besar daripada yang kita dapatkan gitu ya, pendapatan. Nah inilah kenapa penerbitan surat utang itu atau surat berharga negara itu dibutuhkan untuk mengcover budget defisit tadi. Tapi yang menarik adalah ternyata penerbitan surat utang ini bukan semuanya cuman sifatnya adalah SUN atau surat utang negara ya. Jadi bukan cuman utang tapi ada juga yang syariah. Nah, kalau yang syariah ini disebutnya adalah surat berharga syariah negara atau SBSN. Gitu ya Mbak Friska ya, benar ya, sampai sini oke ya? Ya, mungkin lebih sederhananya lagi teman-teman, intinya obligasi itu ya teman-teman ngutangin ke negara nih. Nah, negara ngasih
kembalian dalam bentuk kupon ya. Jadi ngasih cuannya itu dalam bentuk kupon. Itu mungkin bahasa buminya kayak gitu ya. Daripada kita ngutangin temen nih, mending kita ngutangin ke negara aja gitu loh. Karena kalau ngutangin biasanya nggak balik ya Mbak. Iya, belum tentu balik. Oh iya, kalau teman kan pinjam 100, lama-lama jadi 500 tapi nggak dibalikin gitu kan. Kalau negara udah pasti. Udah pasti. Lebih aman lah, lebih dijamin. Aman. Nah, keuntungannya kita investasi di SBN atau SBSN ya. Jadi kalau teman-teman yang preferensinya syariah ya belinya SBSN. Kalau misalnya nggak masalah kita dengan utang gitu ya dapat kupon segala macam ya yang konvensional juga nggak apa-apa. Dan ini adalah instrumen yang 100% dijamin sama pemerintah baik pokok maupun kuponnya. Bener ya Mbak Friska ya? Benar-benar. Ini ada yang komen berarti negara pinjam 100. Enggak 100 juga sih ya, minimal 1 juta soalnya ya kalau obligasi. Kalau kita mau invest minimal adalah 1 juta. Tapi bener. Bayarnya setiap berapa lama sekali Mbak? Mungkin ada yang nggak familiar juga kan ya mungkin. Berapa tiap lama bulan juga? Ya. Tiap bulan. Kuponnya tiap bulan teman-teman. Jadi nanti uang pokoknya nanti tetap kembali 100% ya pas nanti jatuh tempo. Tapi tiap bulan teman-teman dibayar tuh sama negara gitu. Jadi kalau mau bikin meme-meme lucu gitu, ini negara pinjam 1 juta dulu dong kayak gitu. Pinjam 1 juta bukan pinjam 100. Pakai pantun ya biasanya ya, pinjam 100. Iya. Oke, lebih lanjut nih. Aku tambahin sedikit untuk ST11 ini. Nah, jadi mungkin bedanya obligasi yang kita tahu ya, kita ada FR juga di bibit sama obligasi yang seri-seri kayak gini ya, baik ST dan juga kemarin ada ORI. Itu adalah kalau yang ST ini masa penawarannya terbatas ya teman-teman. Jadi cuman bisa dibeli itu kalau aku lihat tanggalnya tuh 6 November sampai 6 Desember aja. Di luar daripada itu udah nggak bisa beli lagi ya, bener ya. Dan ini adalah SBN retail terakhir Mbak Friska di tahun ini, ya. Iya, ini udah penghujung tahun soalnya. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman sebenarnya kelewat di ST11 ini, ya harus nunggu lagi di tahun depan yang kita sendiri nggak tahu kapan bakal diterbitin jadwalnya ya, penerbitannya tuh kapan lagi. Gitu. Nah, Mbak Friska kan tadi bilangnya udah OTW nih. Kira-kira udah tahu belum Mbak? Kira-kira tenornya tuh berapa tahun buat ST11 dan imbal hasilnya tuh berapa sih? Nah itu berapa tuh? Bentar aku lagi ini baca-baca lagi nih. Ininya berapa? Sekalian diinfo tolong Mas Raymond ya. Oke. Jadi imbal hasilnya teman-teman adalah 50% enggak ya? Gede banget ya. Jadi ST11 ini ada 2 tenor, teman-teman. Jangka waktunya ada, nah Dora ada nanya nih, ada jangka waktunya nggak ada. Jadi buat yang ST11, sukuk tabungan yang ke-11 ini, itu jangka waktunya 2 tahun sama 4 tahun. Ya, teman-teman bisa pilih. Tapi bedanya apa? Yang 2 tahun, itu kuponnya cuma 6,3%. Yang 4 tahun kuponnya itu 6,5%. Dan itu sebelum pajak ya, 10%. Gitu Mbak Friska. Kalau Mbak Friska tadi OTW niatnya belinya yang mana Mbak? Pasti yang 4 tahun dong ya? Kayak long term ya, better ya. Long term. Paling panjang. Paham ya, jadi orientasinya lebih ke... Bener. Tadi ada yang nanya terus belinya lewat mana? Ya ini sebenarnya lewat Mas Raymond ini bisa nih, maksudnya lewat bibit ya teman-teman ya. Iyalah. Bukan lewat sekuritas ya. Benar. Jadi kalau mau beli ya lewat mitra distribusi teman-teman. Salah satunya adalah Bibi. Ya. Terus Mas Midis. Oh ada nanya juga nih, kalau beli ST11 bisa dijual kapan aja atau nunggu tempo? Nah, Friska mau jawab nggak atau aku lagi nih? Mas Raymond aja, Mas Raymond. Ya. Jadi gini teman-teman, buat ST11 ya ini tuh mirip sama SBR. Ya kalau teman-teman pernah dengar saving bond retail itu dia nggak bisa dijual di tengah-tengah, tapi dia bisa di buyback istilahnya mungkin ya, di pemerintah melunasi sebagian setelah satu atau setelah 2 tahun. Buat yang tenornya 2 tahun, jadi setelah 1 tahun tuh kita bisa yang namanya early redemption teman-teman.
kita bisa cairin 50% dari modal kita. Jadi misalnya nih Mbak Friska beli anggap aja 6 miliar lah ya Mbak ya. Ini kayaknya kecilan lah ya. Amin nih. Aminin dulu aja udah. Beli 6 miliar, ternyata nanti setelah 1 tahun, ya kita beli yang 2 tahun, tapi ternyata butuh uang, jadi mau dicairin. Nah bisa teman-teman, nggak harus setengahnya, bisa kok cuma pengen 1 miliar aja deh gitu ya, 2 miliar aja, atau mau 3 miliar maksimal itu bisa. Jadi pemerintah bakal bayar balik gitu ya ini bukan yang utang ya, ini adalah yang syariah. Jadi intinya uang yang kita investasikan itu bisa dikembalikan 50% di periode early redemption, itu bisa cek, jangan sampai kelewat tanggal. Oh, benar-benar. Nah, ini mungkin yang menarik sesuai obrolan kita soal suku bunga ya. Kalau ke saham sih udah kerasa banget. Nah, kalau ke obligasi khususnya ST ini gimana Mas Raymond? So far dampak atau efeknya kemarin suku bunga itu? Nah, itu sebenarnya ketika suku bunga naik, kan tadi aku udah bilang ya, imbal hasil obligasi pemerintah itu sempat naik tinggi tuh, kerasa banget di FR, mungkin buat teman-teman yang liatin FR ya. Nah, si ST ini aku rasa ketiban bagusnya juga sih, karena ketika naik kan berarti penentuan suku bunga itu, penentuan kupon ST itu kan mengacu nggak jauh juga ke suku bunga dan juga ke yield ya, yaitu yield obligasi pemerintah di saat penetapan kuponnya. Nah, akhirnya apa? Ya, dapat kuponnya 6,3 sama 6,5%. Dan lagi Mbak Friska mungkin juga pernah dengar kalau ST ini kuponnya floating with floor. Oke. Ya, floating with floor. Nah, ini terangin dulu nih ke teman-teman pemula. Pasti langsung apa lagi nih istilah floating with floor nih? Berat ya, kalau di duit biasanya nyebutnya adalah mengambang dengan batas minimal, Mbak. Oke. Contoh, ya. Ini akan naik kuponnya kalau suku bunga naik. Karena kan kita nggak tahu nih ya, Bank Indonesia kemarin naikin suku bunga dari 5,75 ke 6%. Tadi aku baca di artikel-artikel ada yang bilang bakal 6,5% loh di tahun ini. Kalau naik lagi, semoga enggak ya, nanti saham 6.000. Aduh, jangan dong. Ya, soalnya kalau saham 6.000 Mbak Friska dapat DM-nya nambah. Oke, lanjut dulu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya suku bunga naik, ST11 ini kuponnya bakal naik. Contoh ya, misalnya nanti dari 6% naik jadi 6,25%. Tandanya nanti akan menyesuaikan nih setiap 3 bulan, itu bakal ngelihat suku bunga sekarang berapa. Nah, kalau sekarang kita dapat 6,5 gitu ya, terus naik 0,25. Nah, nanti bakal disesuaikan jadi 6,75. Kalau nanti naik lagi jadi 6,5, nanti bakal naik lagi jadi 7% kupon ST11 T4, tenor yang 4 tahun. Kalau turun gimana Mas? Nah, kalau turun, misalnya nih ya, suku bunga nggak naik lagi tapi malah turun, dari 6% misalnya turun ke 5,5%, turunnya 0,5%. ST kita itu nggak bakal turun di bawah 6,5%. Nah, enaknya gitu. Oke, jadi ditahan ya, ibaratnya ditahan. Betul. Nah, nggak itu bisa. Arti dari floating with floor ya, teman-teman ya. Nah, itu bahasa buminya, itu ditahan, ada batas penahannya, jadi nggak bakal turun lagi dari angka batasnya itu.